Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhawat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Khulasah, Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan ilmu, karya Syekh Dr. Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Taib. Dalam khulasah ini disebutkan ada 20 maqid atau 20 simpul. Ya, kita sudah membahas berapa yang sudah berlalu ya? 8 atau 9? Simpul yang pertama atau al-maqidul awal, ingat, mensucikan wadahnya ilmu, yaitu hati. Yang kedua, ikhlas, ya, ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, membulatkan tekad. Yang keempat, mengarahkan tekad itu untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kelima, menempuh jalan yang telah baku, yang telah ditempuh para pendahulu kita. Ya, diingat-ingat ya, supaya ini latihan menghafal judul-judulnya saja. Yang keenam, perhatian terhadap bidang-bidang ilmu tertentu. Yang ketujuh, memanfaatkan usia muda. Ya, yang kedelapan, pelan-pelan, tidak terburu-buru, perlahan ya, tidak terburu-buru. Yang ke-9, sampai 9 ya yang lalu ya, sabar ya. Oke. Tapi mungkin ada penjelasan sedikit yang tentang sabar ini. Al-Maqidut Tasi', beliau sebutkan ya, ini kayaknya perlu untuk diulangi kembali. Idz kullu jalilin minal umur la yudraku illa bis sabr. Setiap hal yang mulia yang ingin dicapai itu setiap perkara yang mulia yang ingin dicapai itu tidak bisa kecuali dengan bersabar. Saya tidak tahu, mungkin masih antum senang tidak nonton film-film aksi itu, Jackie Chan, film-film aksi bela diri itu, gimana itu bintangnya itu? Diajar sama gurunya gimana? Apa dikasih roti tiap pagi? Maksudnya ini pelajaran ya, pelajaran karena ini dunia lama yang tak mungkin masih pernah nonton. Orang yang berlatih bela diri saja untuk bisa mencapai jurus andalan itu diapakan sama gurunya. Kalau mau kuat tangan ini pukul, diapakan tiap pagi? Suruh pukul bantal atau pukul kayu? Kayu ya. Itu enak apa enggak ya? Maksud saya mengambil contoh itu, orang yang belajar bela diri saja kalau mau mencapai taraf pendekar ya, harus ada apa itu ya? Susah-susah dahulu. Apa sambungannya, Bang?
sampai susah-susah dahulu menderita kemudian. Ya, susah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. Ya, wa a'dhamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabul ma'ali. Dan perkara yang paling agungnya bagi setiap jiwa, ya, yang harus dipikul atau diemban, yaitu talabul ma'ali, menuntut sesuatu yang mulia atau yang tinggi. Tasbiruha alaihi, maka wajib bersabar atasnya. Jiwa ini harus bersabar, ya, karena yang mau diraih itu perkara yang mulia, ya. Walihadza kana as-sabru wal masabarah ma'muran bihima litahsili aslil imani taratan wa litahsili kamalihi taratan ukhra. Ya, oleh karena itulah maka bersabar dan istiqamah di atas kesabaran itu disebutkan dalam Al-Quran. Pertama, untuk mencapai keimanan itu perlu dengan kesabaran. Kemudian setelah di atas keimanan, apa masih perlu bersabar? Masih perlu lagi dah? Jadi namanya bersabar di atas kesabaran. Ya, perhatikan firman Allah Ta'ala disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, dan kalau diterjemahkan bersabarlah kalian dan bersabarlah. Ya, itu artinya untuk mencapai derajat iman, ilmu tentang keimanan itu perlu kesabaran. Nah, setelah kita di dalam keimanan, apa masih perlu bersabar? Masih perlu bersabar lagi. Ya, jadi kesabaran di atas kesabaran, ya, biasa disebutkan istiqamah. Ya, bersabar di atas kesabaran itu biasa disebut istiqamah. Di dalam Al-Quran juga disebutkan pada surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Dan hendaklah kalian bersabar, ya, membuat diri kalian bersabar, atau buatlah diri kalian bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Allah di waktu pagi dan sore, yang mereka itu mengharapkan wajah Allah. Ya, Yahya ibnu Abi Katsir dalam tafsirnya berkata, hiya majalisul fiqh. Ya, maksudnya kita bersama belajar, ya, mempelajari fikih atau pelajari ilmu-ilmu lainnya, kita perlu bersabar di dalamnya, ya, kita perlu bersabar. Walan yuhassila ahadul ilma illa bis sabr, dan seseorang itu tidak akan mungkin mencapai ilmu kecuali dengan bersabar. Masih kita ingat dulu waktu kita belajar Iqra, siapa yang diantara kita tidak pernah dimarahi gurunya belajar Iqra 1? Itu kalau kita dimarahi 1 kali langsung pergi, kira-kira bisa kita tahu Iqra 1. Itu contoh kecil, ya, contoh kecil. Jadi sini perlu kesabaran. Yahya ibnu Abi Katsir juga berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jisim. Ya, seseorang itu ilmu itu tidak akan dicapai dengan birahatil jisim, tubuh yang senantiasa berleha-leha. Ya, kalau misalnya kita di sekolah saja dulu, ya, kalau kita belajar terus dikasih PR sama guru, nah gimana hasilnya besoknya? Beda enggak orang yang kerja PR-nya dengan yang tidak kerja PR-nya? Nah, itu baru ilmu-ilmu umumnya yang insya Allah semua kita pernah mengalami ini, ya. Dan orang yang mengerjakan PR dengan tidak kerja PR, apa bedanya? Kalau dibilang sibuk, sama-sama sibuk, ya. Ya.
Nah, sama juga dengan kita di pondok itu kelihatan anak-anak ya. Jadi anak-anak itu yang suka berleha-leha, yang suka santai-santai saja, tidur-tidur atau mungkin duduk-duduk saja. Ya, itu beda hasilnya dengan anak yang apa namanya? Memanfaatkan waktunya, setiap waktu itu belajar. Ya, setiap waktu belajar. Kita semua kan pernah sekolah. Ya, dan alhamdulillah mungkin kita di antara kita ini yang di kelas kita dulu siapa yang ranking 1, kita atau teman kita? Coba kita lihat siapa yang ranking 1 di kelas kita. Ingat dah apa yang dia bikin, apakah sama dia bikin dengan yang kita bikin? Yang ranking 1-nya lihat, atau kalau kita yang ranking 1? Ya, itu biasa kan kita ngomong begini, ya pantas memang tuh dia ranking 1, belajar terus. Ya, jadi kalau kita ya pantas tuh tidak ranking karena malas belajar. Iya, saya masih ingat di pondok ada teman dari Minangkabau itu. Kalau sudah makan, kan rata-rata santri itu kalau sudah selesai isya sibuk. Apa sibuknya? Ambil nampang. Nah, sudah makan, nasi sibuk enggak? Sibuk lagi beli bakso, siram mie, minum susu, ya, ada yang duduk-duduk bercengkrama. Ah, itu ada teman saya dari Minangkabau, dari Palembang. Dari Palembang. Sudah makan, dia sikat gigi, langsung tidur. Langsung tidur dia. Masuk asrama langsung tidur. Nanti giliran teman-teman tidur, dia bangun. Ya. Jadi giliran yang lain mulai tidur, dia sudah bangun. Ya, bangunnya itu untuk apa? Ternyata bangunnya belajar. Iya. Setelah semester diumumkan oleh kelas, semester 1 ranking pertama bukan Bustamin. Ternyata namanya Anton. Nah, sudah lulus kayaknya di Madinah juga ya. Ada pengumumannya kemarin di Al-Furqan, itu teman kelas. Ya. Baru saja diumumkan pas kita keluar main, teman-teman bilang, pantas mentu Anton juara 1. Kenapa? Kita sudah mulai tidur, dia sudah bangun. Ya, pada saat kita ribut dia tidur. Wajar dia, ya, wajar dia ranking 1. Baru nilainya itu dengan nilai kita jauh beda. Jauh beda. Ya, sama nilainya tapi 1 di atas bundarnya, 1 di bawah. Dia nilai 9, kita 9 terbalik. Jauh enggak itu? Jauh. Ya, itu pelajaran untuk kita. Jadi perlu bersabar, dibarengi kesungguh-sungguhan, dan kita perlu bersabar di atasnya. Kadang-kadang juga kita pernah tuh sabar tapi ya sekali 2 kali. Kita sabar mungkin bangun sholat malam 1 kali langsung baca 1 juz. Malam kedua masbuk. Kita biasanya begitu ya. Jadi kurang bersabar. Fabis sabri yukhraju min ma'arratil jahal. Maka orang yang bersabar itu akan keluar dari pahitnya kebodohan. Itu orang bersabar ya, keluar dari pahitnya kebodohan. Wa bihi tudraku lazzatul ilm. Dan insyaallah dengan izin Allah dia akan merasakan lezatnya ilmu. Ya, dia akan merasakan lezatnya ilmu. Terus beliau sebutkan wasabrul ilmi nau'an. Bersabar di dalam menuntut ilmu ada 2 jenis. Ahaduhuma, di antaranya sabrun fi tahammulihi wa akhirihi. Bersabar di dalam mengemban ilmu dan mengambil ilmu. Makna sini mengambil ilmu, mempelajari ilmu. Ya, beliau urai sedikit di sini. Fal hifdzu yahtaju ila sabr. Kita menghafal itu perlu kesabaran. Ya? Sementara menghafal itu butuh kesabaran. Kalau kita mengambil Al-Quran langsung rencana mau menghafal satu halaman, ya langsung dibaca 1 halaman, itu mungkin bisa tapi susah, lama baru dihafal. Tapi kalau kita bersabar dihafal baris per baris, ya. Bayangkan kalau disuruh baca 20 kali 1 baris, nah sudah itu dihafal 20 kali baris kedua,
Sudah itu digabung antara baris kedua baris pertama 20 kali. Biasa anak-anak bilang, lama sekali Ustaz. Nah itu lama sekali saja tidak bisa menghafal, apalagi kalau 3 kali saja. Ya. Itu butuh kesabaran ya, menghafal butuh kesabaran. Ini kan sudah mau masuk bulan puasa ya. Coba-coba mulai dari sekarang, praktekkan itu bagaimana menghafal. Ya, siapa tahu nanti qadarullah ya. Siapa tahu nanti bulan puasa lagi, lockdown lagi. Siapa tahu. Ya, jadi persiapkan semua ini jadi imam. Jangan tunggu panggilan dari masjid, jadi imam di rumah. Ya, minimal juz 30. Kalau enggak bisa 30 juz 30. Yang dihafal tuh? Ya. Jangan satu rakaat qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad, masuk rakaat ketiga qul ya ayyuhal kafirun lagi. Ya betul 40 rakaat bisa tuh jadi imam kalau begitu. Bukan tidak sah, bukan tidak sah, tapi kapan lagi waktunya kita menambah bacaan. Begitu ya. Sekarang diperhatikan di rumah ya. Jangan cuma anak disuruh menghafal, kita tidak menghafal. Ya, antum akan tahu bagaimana kita butuhnya kepada kesabaran dalam menghafal. Ya, kalau tergesa-gesa tidak didapat itu, ya, tidak didapat. Wal fahmu yahtaju ila sabr. Memahami apa yang dibaca butuh kepada kesabaran. Ini kan di atas lagi, ya. Apalagi wa huduru majalisil ilm yahtaju ila sabr. Menghadiri majelis-majelis ilmu seperti begini butuh kesabaran enggak? Butuh kesabaran. Apalagi kalau taklim setiap malam sangat butuh kesabaran ya. Belum lagi kalau ada taklim pada maghrib, bahasa Arab pada isya, pada subuh taklim lagi. Ya, jam 9 daurah lagi. Aduh. Tidak jadi jamaah-jamaah kalau begini. Ya, butuh kesabaran. Wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabr. Memperhatikan hak-haknya guru atau syekh itu butuh kesabaran. Atau bermuamalah dengan seorang guru. Ya, kalau cuma sekedar memperhatikan hak-haknya guru, misalnya kalau kita dulu mengaji, apa itu yang harus kita lakukan? Mengambil air. Mungkin semuanya kita lakukan dulu ya. Ambil air. Saya dulu mengaji itu sekitar 2 kilo tempat sungai. Ya, sekitar 2 kilo ya, turun dari rumahnya guru itu turun ke sungai. Kita bawa cergen yang 5 liter. Nah, kalau yang besar-besar 2 cergen 10 liter. Jadi kalau 2 kilo PP 4 kilo ya. Baru bukan jalan rata. Nah, kalau kita tidak bersabar, saya mata ma'ala wa tawai dia. Ya. Pernah diceritakan oleh Ustaz Andi Arlin, Ustaz Andi Arlin, kan antum kenal ya, pernah dulu sering datang. Dia menceritakan di halakahnya itu atau kuliah di Madinah. Itu syekhnya yang ngajar. Setiap masuk pertemuan baru, ya misalnya hari Selasa pertemuan kedua, berarti kan sudah belajar hari Senin. Nah, hari Selasa itu sebelum mengajar pelajaran baru disuruh seluruh mahasiswanya mengulangi pelajaran di hari Senin. Nah, misalnya 10 orang, 9 orang yang lulus, tinggal 1 orang. Ada 1 orang yang tidak lulus, maka saya mengatakan pelajaran kita tunda, nanti besok baru dilanjut. Antum mau belajar sama Syekh begini? Gara-gara teman tidak lulus, kita yang sudah mau menambah pelajaran, gurunya bilang nanti besok dilanjut. Besok hari Rabu disuruh lagi ulangi pelajaran hari Senin. Ya, yang 9 yang kemarin yang lolos, yang tidak lolos kan 1 orang, karena berusaha sekali menghafal dia lolos. Yang 9 orang ini ada yang tidak mengulangi pelajaran karena dia bilang lolos jika kemarin. Karena dia tidak mengulangi, dia tos yang kandas hari Rabu, maka saya bilang insyaallah pelajaran disambung besok. Pernah kita diajar begini.
Belum pernah ya? Ya kan belum pernah belajar. Jadi kita belum tahu yang persoalan begini. Ada juga yang diceritakan itu, kalau diajar qiraah ini temannya, selalu salah-salah bacanya, itu diludahi mukanya. Diludahi mukanya. Baru sudah itu bubar. Kalau sudah ditegur 2-3 kali tidak bisa, langsung bubar semuanya. Nanti besok dilanjut. Antum kira-kira mau belajar sama saya begini kalau diludahi? Kalau salah maksudnya itu saking marah. Ini bodoh sekali. Karena karakter guru itu beda-beda. Ya, karakter guru itu beda-beda. Antum pasti sudah bisa bayangkan ini. Di sekolah saja, mulai dari wali kelas 1 sampai kelas 6, sama enggak semua karakternya? Apalagi guru olahraga, guru kesenian, guru agama. Beda-beda karakter. Ya, beda-beda itu karakter. Ya. Jadi kalau kita tidak sabar, ya tidak bisa. Ya, perlu bersabar. An-naw' tsani sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Bentuk kesabaran yang kedua berkaitan dengan menuntut ilmu adalah bersabar di dalam mengamalkan ilmu. Perlu kita bersabar, ya. Ya. Apalagi kalau sudah masuk dalam perkara menyampaikan ilmu. Ya, menyampaikan ilmu kepada orang lain, itu lebih dibutuhkan lagi kesabaran. Ya, beramal ilmu misalnya apa ya, laki-laki yang tiba-tiba pendek celananya, nah, kalau bergaul dengan teman-teman, apa di celanamu masa nggak mulik batongan, nggak mau topak karate tan itu. Iya, saya ingat ini Ustadz Arman Abu Najwa. Apa sebab dia tinggalkan satu perguruan tinggi? Belum pernah diceritakan sama antum. Dia meninggalkan salah satu perguruan tinggi itu gara-gara satu hari dia pakai gamis masuk ke kelas. Dosennya bilang apa? Arman, mau ke mana? Nah, latihan karate di mana hari ini? Pakai gamis pendek celananya. Itu Arman bilang, besok insya Allah saya pulang. Kenapa ada dosen kita diejek kalau pendek celana, baju gamis dianggap mau pilih latihan karate. Nah, apa yang terjadi, ikhwan? Ya tidak selesai pulang karena tidak sabar. Ya, beliau sendiri yang cerita itu karena saya tidak sabar, ya, gara-gara dijuluki mau main karate. Ya, istri kita yang dulu pakai jilbab segitiga tiba-tiba pakai cadar, antum boncengan ke pasar. Terus orang-orang pasar bilang, awas, ninja tidak bawa pedang. Kira-kira tidak merah telinga itu? Ya, setengah matinya kita didik istri mau pakai cadar, tiba-tiba baru satu kali ke pasar digelari ninja tidak bawa pedang. Iya, macam-macam ya. Kita berjalan ada jenggot, istri pun awas ada orang Arab. Ya, macam-macam kita. Atau teroris, wah ini teroris. Ya, butuh kesabaran, ikhwan, ya. Apalagi pada ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain. Jangankan kepada masyarakat, pada keluarga sendiri, di dalam rumah sendiri itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Like kalau antum pergi isi taklim, ya, awalnya 1 saf, 2 saf, 3 saf. Malam kedua, pertemuan kedua tinggal 1 saf. Pertemuan ketiga, minggu berikutnya setengah saf. Keempat, tinggal Puak Iman dengan Puak Bilala. Pertemuan kelima, Puak Imam bilang, apa minus Ustaz? Tinggal saya. Ini pernah saya alami ini, ya. Saya bilang kontrak kita pertama adalah yang penting ada yang mendengar saya isi taklim. Hatta Anda seorang imam. Tapi dia bilang tinggal saya sendiri ini Pak Ustaz, itu pun saya mau pergi membaca ini. Saya bilang kalau begitu ya saya pulang kalau begitu. Kan tinggal saya sendirian. Tidak mungkin saya di situ baca kitab sendirian. Nanti dibilang orang sudah gila ini. Ya, ini pernah terjadi, ya, dan antum mungkin kenal ini tempat ini. Ya.
Jadi makanya ikhwan, kalau kita siapa tahu antum nanti pernah belajar kemudian diminta untuk mengisi taklim di tempat lain, kontraknya kita jangan amplop. Kontraknya kita jangan bilang amplop atau isinya amplop. Ya, kontraknya kita apa? Selama ada orang belajar. Ya, jangan berapa orang yang ikut. Nah, biasanya kita bisa isi di masjid, Ustaz. Berapakah jamaahmu? Ada jika sekitar 40. Tidak ada, Ustaz. Ada jika sekitar 2 saf, tapi kalau taklim itu paling 4 orang. Kalau 4 orang kali 5.000, 20.000 gitu. Aduh. Nggak cukup. Kalau 40.000 kali 10.000 ya banyak-banyak itu. Nah, semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya. Kita perlu bersabar ya sampai ke tingkat ini. Jadi mulai dari menuntut ilmu, berhadapan dengan guru, sampai kepada beramal ilmu, ya, itu semua butuh kesabaran. Di sini disebutkan fal julusul lil muta'allimin yahtaju ila sabri. Duduk mengajar orang yang belajar, kita juga butuh kesabaran. Jadi guru juga butuh kesabaran, bukan cuma santri. Bukan cuma yang belajar, yang mengajar juga butuh kesabaran, termasuk saya. Ya, biasanya kalau sudah 2-3 kali, 17 kali, 27 kali diulang-ulang tidak bisa, biasa naik tensi. Ini kurang kesabaran ya. Semoga Allah beri taufik untuk kita semuanya. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabr. Memberi pemahaman kepada mereka butuh juga kesabaran. Ya, wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabr, dan juga menghadapi anak-anak yang mungkin adabnya kurang bagus, kurang sopan lah ya, misalnya tidak mau diatur, ya butuh, semuanya butuh kesabaran. Ya, di sini beliau sebutkan di paragraf terakhir, wa fawqa hadainin nau'ain min sabril ilmi as-sabru ala sabri fihima as-sibat atau as-sabatu alaihima. Maka di atas 2 jenis ini tadi disebut sabar belajar, sabar mengajar, di atasnya ada lagi kesabaran. Itu tadi yang bahasa kita di awal, bersabar di atas kesabaran. Tapi itu yang ke-9. Al-Maqidul Ashir yang ke-10, mulazamatu adabil ilm. Ya, beradab di dalam menuntut ilmu. Ya, beradab di dalam menuntut ilmu. Qala Ibnu Qayyim fi kitabih Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu merupakan tanda untuk dia bahagia atau dia sukses. Ya. Atau kunci seseorang itu bahagia dan sukses itu dengan adab. Ya, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Dan kurangnya adab seseorang itu menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Ya, famas tujliba khairud dunya wal akhirah bimislil adab. Walastujliba hirmanuhuma bimisli qillatil adab. Ya. Di halaman 44. Tidak punya adab apa? Tidak ada yang bisa meraih kebaikan dunia dan akhirat kecuali dengan adab yang mulia. Begitu pula tidak ada yang membuat terhalangnya kebaikan dunia dan akhirat kecuali karena kurang adab. Ya. Kalau bahasa kita akhlak, ya. Akhlakul karimah. Jadi dengan adab, dengan akhlak yang mulia itu bisa tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kurangnya adab itu akan menjadi penghalang, ya, akan menjadi penghalang tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka seorang penuntut ilmu ini harus mempunyai adab yang mulia. Sudah sering kita dengar ini, ya, sudah sering kita dengar perkataan ulama yang mengatakan bahwa dahulu orang-orang
terdahulu, yakni dari kalangan ulama as-salaf, mempelajari adab itu seperti mempelajari ilmu. Bahkan diantara mereka itu ada yang 20 tahun mempelajari adab baru belajar ilmu. Ya. Taib, yang berikutnya, yang ke-11. Siyanatul ilmi amma yashin, menjaga ilmu dari hal yang bisa merusaknya. Ya. Mimma yukhaliful muru'ah wa yakhrimuha. Ya, dari apa-apa yang menyelisihi muru'ah dan menjatuhkannya. Jadi menjaga ilmu dari sesuatu yang bisa merusaknya. Di sini disebutkan dari apa-apa yang bisa menyelisihi muru'ah. Muru'ah ini apa namanya? Harga diri atau kehormatan. Ya. Kita menjaga ilmu dengan menjaga kehormatan diri. Ya, enak dibaca ini nasihat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, barang siapa yang merusak muru'ah dengan melakukan sesuatu yang memperburuknya, sungguh ia telah meremehkan ilmu, belum mengagungkannya dan berada di atas ketidakseriusan. Halaman 48 yang buku panduan. Sehingga hal tersebut akan mengantarkan kepada hilangnya penyematan ilmu dari dirinya. Ya, saya kasih contoh ini ya, yang disebut muru'ah. Kalau kita misalnya pagi-pagi dari rumah, di beberapa meter dari rumah ada penjual apam panas. Antum sudah mandi pakai handuk, tertutup pusat sampai lutut. Terus, tapi ini orang belajar ya, orang belajar. Antum pergi beli apam, kira-kira boleh enggak? Boleh-boleh saja tuh. Kenapa boleh? Kan tertutup aurat dah. Tapi antum bayangkan ya, baru sudah mandi pakai handuk, tertutup di pusat sampai ke lutut. Antum pergi beli apam, yang di situ sudah ada antrian ibu-ibu, ada mungkin cewek-cewek. Antum datang dia begitu, tapi ini antum dikenal sebagai penuntut ilmu. Ganjil enggak atau positif ini? Kalau dipikir-pikir kan, antum keluar dari rumah tertutup aurat, yang beli apang kan kita sendiri, yang dibelikan kan uang sendiri, kita jalan, kita pulang, kita makan sendiri. Apa aja susahnya? Peduli amat dengan orang lain tuh. Ya, tapi namanya muru'ah, pasti orang bilang, "Ai, siapa tadi itu?" Oh, itu yang sering ceramah di masjid. Ai, masa begitu pakaiannya? Padahal kalau dilihat dari secara hukum sah-sah saja karena tertutup aurat. Ini namanya muru'ah. Nah, ini contoh tidak ada di sini ya. Tapi kayaknya saya kasih contoh ini antum akan paham yang namanya muru'ah. Menjaga diri, menjaga ilmu itu termasuk di dalamnya menjaga muru'ah. Ya, coba bayangkan kalau setiap satu kali sepekan antum ikut taklim, terus ada artis yang datang di stadion, antum ikut beli tiket. Ini baru beli karcis, belum masuk nonton. Gimana Pak? Kalau ada, terus dilihat di situ, nama apa tuh tiket? Pasti langsung orang kaget tuh. Ini bukan zaman-zamannya ini orang yang penuntut ilmu pergi nonton artis di jangan beli artis, pocong kuda. Sering nonton pocong kuda? Nah, itu cocok enggak bagi penuntut ilmu pergi nonton pocong kuda di sini? Ya. Ini bukan pocong kuda yang syar'i ya. Persoalannya pocong kuda di sini bukan pocong kuda yang syar'i. Ya. Pocong kuda yang syar'i itu apa? Nah, latihan mengendarai kuda sambil memanah. Nah, itu pocong kuda yang syar'i. Ya, kalau ini pocong kuda baru berjudi,
Iya, tidak layak untuk dihadiri ya. Kalau di sini disebutkan Wahab bin Munabbi rahimahullah berkata, orang yang banyak main-main tidak akan menjadi ahli hikmah. Main-main bukan berarti main ini main bola, main bulu tangkis, bukan ini yang dimaksud main-main ya. Main-main di sini apa contohnya nih? Seperti pelawak itu, orang yang suka melawak. Apa itu? Komedi ya, komedi. Ya. Suka-sukaan yang begitu ya, atau suka bicara-bicara yang bikin orang tertawa terbahak-bahak, sembarang dibicara ya, itu namanya tidak menjaga muru'ah ya, tidak menjaga muru'ah. Di halaman 49 coba antum lihat di paragraf terakhir, di antara adab yang harus senantiasa dipegang oleh seorang penuntut ilmu, ini penting untuk diketahui kawan, berhias dengan muru'ah dan segala sesuatu yang terkait dengannya, menjauh dari yang bisa menjatuhkan muru'ah dengan perbuatan tersebut. Siapa yang bisa baca? Apa sambungannya? Kasih keras bacanya. Baca sendiri ya, jangan saya yang membaca. Seperti apa? Mencukur habis jenggot. Yang seorang yang belajar ini namanya mencederai muru'ah ya. Mohon maaf teman-teman yang di kepolisian ini karena biasa mencukur jenggot. Nah, itu kan tidak tiap hari mencukur ya. Nanti pada saat apa? Mau naik pangkat ya harus dicukur. Ya, itu namanya masih terpaksa ya. Banyak beristighfar, bukan karena kita yang mau. Ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Apalagi banyak menoleh ke sana kemari ketika di jalanan. Ya, kita jalan-jalan nih kawan. Jangan biasakan jalan-jalan semuanya mau dilihat. Asal ada sedikit. Aduh. Ini namanya tidak menjaga muru'ah ya. Jangan sembarangan dilihat. Apa yang dilihat noleh nala kiri-kiri ya, kecuali kalau antum mencari alamat ya. Oh noleh-noleh ya. Tapi kalau jalan, termasuk ini duduk-duduk di pinggir jalan, ini namanya tidak menjaga muru'ah. Duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau seorang talib ilmi, alasannya saya duduk-duduk di apa itu lagi namanya, jembatan-jembatan, deker-deker ya, deker, duduk di situ dengan alasan baca buku katanya di pinggir jalan. Ya, kalau ada orang lewat, ini pasti ilmunya tidak masuk ke sini ya. Ya. Ya perlu dijaga itu kawan ya. Ya. Di sini disebutkan penerjemah cuci mata. Apa di sini cuci mata ya. Ya. Seorang penuntut ilmu kalau bertamu di rumahnya orang harus berbeda dengan yang bukan penuntut ilmu. Ya. Gimana ceritanya berbeda? Kalau penuntut ilmu itu datang di rumahnya orang di pintu, ini misalnya pintu. Ya. Itu jangan antum, ini kalau dibuka pintu kan kalau dibuka pintu jangan berdiri di sini. Tok tok tok. Assalamualaikum. Begitu dibuka, langsung ketemu orangnya. Ini adab ya, adab. Salah satu di antara adab ini yang kurang diperhatikan. Tapi ini hanya penuntut ilmu yang tahu ini. Jangan dilanggar ini ya. Ya kalau kita masuk di rumahnya orang, ini pintunya, ini kita di samping, ketuk-ketuk begini. Dan jangan menghadap ke situ. Assalamualaikum. Ketuk-ketuk ya. Jangan assalamualaikum. Semua jendelanya mana orangnya ini? Tidak perlu. Kalau ada orangnya pasti nyahut. Ya. Kalaupun tidak nyahut berarti dia tidak siap menerima tamu. Gitu ya? Ada kan? Assalamualaikum. Sudah tahu. Assalamualaikum. Apa di orangnya ini? Ada kendaraannya, ada apa semuanya. Wah, ada orangnya dalam ini. Terus 3 kali tidak nyahut, pergi di samping, jendelanya dibuka. Assalamualaikum. Sudah, kalau sudah 3 kali tidak nyahut berarti orangnya itu kalau ada berarti lagi tidak siap menerima tamu. Jangan langsung antum berburuk sangka. Barangkali sengaja kayaknya ini tidak.
Siapa tahu orangnya lagi capek, lagi pusing-pusing, ada masalah atau istirahat bersama keluarga. Itu kan haknya orang. Ya. Jadi maka sekarang itu kita ditolong dengan HP itu dimanfaatkan itu kalau mau bertamu kepada rumahnya. Orang ditelepon atau bisa saya bertamu ya. Dan mengganggu di jam sekian. Ya. Itu ada perlu dijaga juga ya. Jam bertamu jam 12:30 siang. Ya, atau bertamu jam 2 itu istirahatnya orang ya. Atau bertamu jam 11 malam. Ya kecuali hal yang darurat. Ya, hal yang darurat. Baik, semoga ini bisa dipahami ya. Ada di sini yang perlu saya dijelaskan, menselonjorkan kakinya di dalam majelis tanpa ada hajat atau keperluan yang mendesak untuk hal itu. Ada enggak ya? Apa nasabah sama diundur ya? Sepertinya daerahnya penulis buku ini adabnya juga di kampung itu adalah seperti adabnya Mandar. Kalau kita di kampung Mandar itu kan apa orang bilang pas aja tuh kalau dikasih ke sana kurang ajar kelihatannya ya. Tapi kalau masuk di Kalimantan Timur itu justru antum dianggap pas aja kalau duduk bersila. Pernah saya tinggal di sana 2 bulan, saya lihat orang kenapa ini orang kurang ajar semua duduknya. Masa bicara sama orang tua itu kasih begini sana. Saya bilang itu orang di situ, begini memang di sini Pak. Saya bilang oh tidak cocok di kampungku ini. Kalau di kampungku begini, tarik talingannya anak-anak orang tuanya kalau tiba di rumah. Kurang ajar ini anak-anak. Oh ternyata di sana kebiasaannya orang dikasih lurus ke sana kakinya. Ini maksudnya ini ada cara duduk adalah sesuaikan dengan adab dan adat ya, adat di kampung masing-masing ya. Kalau kita di Mandar ini kan kalau orang anak-anak bicara sama orang tua kan ada adabnya. Iya puang ya, bukan puang Allah Taala. Iya puang itu bahasa kalau di bahasa Indonesia kan iya Pak. Kan begitu tuh maksudnya. Nah, itu hanya penghargaan bahasa kita. Iya. Insyaallah bisa dipahami ya. Atau bersahabat dengan pelaku maksiat. Ya, jangan karena terlalu baiknya antum biar orang suka sabun ayam antum hari-hari ketemu. Hari-hari bersama. Bukan dilarang bersahabat, tapi jangan itu dijadikan teman dekat yang setiap hari selalunya antum di situ. Biar kasih mandi ayam antum juga ikut di situ. Ini kan mencurigakan ini ya. Alasannya ya kan untuk saya dakwai. Kenapa tiap hari di situ? Iya. Orang-orang fasik senantiasa bersama orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik ini yang suka melanggar aturan-aturan syariah yang dia sudah tahu kalau ini syariah tapi dia langgar. Orang-orang yang banyak main-main. Orang yang banyak main-main itu seperti tadi yang saya maksud ya. Mungkin orang-orang yang suka melawak ini. Bersenda gurau yang tidak ada manfaatnya ya. Apa itu hadis riwayat Abu Daud? Wailul lil ladzina yuhadditsul kadhiba liyudhika bihil qaum. Ya, kayaknya seperti itu lafaznya riwayat Abu Daud seingat saya. Wailul lil ladzina yuhadditsunal kadhiba liyudhika bihil qaum wailul lahu. Jadi Nabi mengatakan celaka bagi seseorang yang sengaja berbicara dusta untuk membuat orang lain tertawa. Nabi menutup hadis itu dengan 2 kali wailul lahu. Celaka dia. Ya. Jadi perlu dihindari ini ya, perlu dihindari. Nah itu apa itu semangat ada itu kalau ada lucu-lucunya sedikit nih ya silakan tapi jangan suka yang berdusta. Termasuk juga di sini berkelahi dengan anak kecil. Adakah yang suka berkelahi anak kecil? Ada enggak? Ada yang anak kecilnya ada anak kecil berkelahi sama anaknya. Ya. Baik. Sudah masuk Tisha? Oh ya. Kasih pun lah. Tapi mungkin ini yang bisa kita pelajari untuk malam ini. Baru sampai simpul yang ke-11 ya. Silakan dibaca-baca ulang. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu dekat ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.